Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho di channel ini, Ngaji Usul Fikih. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis hukum dalam syariat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di video kemarin, hukum syariat yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW datang dalam bentuk tiga jenis, datang dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah bentuk permintaan, yang kedua adalah pemberian pilihan, dan yang ketiga adalah hukum keterkaitan. Nah, yang pertama dan kedua itu dikenal dengan istilah hukum taklifi. Hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi itu adalah diambil dari kata taklif, kallafa yukallifu, artinya beban. Maksudnya adalah tugas atau beban yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Nanti hukum taklifi ini ada 5 jenis yang akan kita bahas dalam video kali ini. Dan satu lagi itu adalah hukum keterkaitan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu dengan satu hal lain saling berkaitan. Kita akan membahas itu dalam pembahasan hukum wad'i dalam video yang berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hukum taklifi saja, yaitu dalam bentuk permintaan atau pemberian pilihan. Nah, permintaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah SAW datang dalam 2 bentuk. Yang pertama, permintaan untuk melakukan. Itu berarti perintah. Dan permintaan yang kedua adalah permintaan untuk meninggalkan. Itu berarti larangan. Maka dari 2 bentuk itu kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah perintah. Perintah terkadang datang dengan tegas dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah tentang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah," dan dirikanlah salat. Itu perintah. Karena dalam usul fikih kita akan membahas wa aqimu itu adalah fi'il amar. Fi'il amar berarti itu adalah perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang lain. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat yang ada. Lalu kemudian wassalatil wusta, dan juga salat wusta. Ada yang menyatakan itu salat asar. Nah, kalau ayat yang pertama adalah perintah untuk mendirikan salat, ayat yang kedua adalah perintah untuk menjaga salat. Apakah cukup di situ saja perintah untuk salat? Enggak, ternyata. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma salakakum fi saqar." Orang-orang yang ada di dalam neraka Sakor itu ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Dulu kami nggak sholat, akhirnya kami masuk ke dalam neraka Sakor gitu. Ayat ini berarti penekanan, ancaman dari perintah yang telah ada. Jadi ternyata dalam urusan sholat itu nggak cuma ada perintah doang, tapi juga ada ancamannya, ada konsekuensi hukum kalau misalkan dia tidak dilaksanakan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus sholat." Sesungguhnya yang memisahkan atau perbedaan antara seseorang atau batas antara seseorang dengan syirik dan kekufuran itu adalah dalam hal tarkus shalah. Maka menurut sebagian kalangan, yaitu dalam mazhab Hambali, orang yang sengaja meninggalkan sholat itu statusnya udah kufur. Meskipun menurut jumhur ulama, dia tidak kufur selama dia tidak mengingkari kewajiban di dalam dirinya. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat karena malas, dia nggak kafir. Tapi menurut Imam Ahmad dan pengikutnya, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu sudah kufur gara-gara salah satunya hadis ini. Nah, perintah dalam sholat itu termasuk ke dalam perintah yang tegas. Karena pertama ada perintahnya,
wa aqimus shalah. Lalu kemudian penekanan itu ditegaskan lagi dalam ayat yang lain, perintah untuk menjaga salat, hafizu 'alas shalawat. Lalu kemudian ada ancaman atau ada konsekuensi kalau tidak melakukan, yaitu ancaman neraka. Maka dan yang terakhir, Rasulullah SAW menyatakan salat itu adalah pemisah antara kafir dan muslim. Maka perintah dalam bentuk ini itu adalah perintah yang tegas. Hingga akhirnya hukum yang muncul dari perintah yang datang dalam bentuk ini nanti menjadi wajib. Nah, wajib dalam fikih kita nanti akan membahas, wajib itu adalah perkara yang kalau kita laksanakan maka akan mendapatkan pahala, dan kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa. Nah, itu tadi perintah yang datang dalam bentuk yang tegas. Ada juga perintah yang datang tapi tidak dalam bentuk tegas. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah bisa mencari penghasilan sendiri, sudah bisa menghidupi diri sendiri, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Itu perintah. Oke, dalam kaidah usul fikih nanti ada kaidah pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban. Yang menjadi pertanyaan, nikah itu perintahnya wajib atau enggak? Atau pertanyaan diganti. Nikah itu, perintah nikah itu datang dari Rasul dan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang tegas atau enggak? Kita cari dalam dalil-dalil. Apakah Rasulullah SAW pernah mengancam siapa yang belum nikah maka akan masuk neraka? Enggak. Atau Rasulullah SAW menyatakan seperti ketika Rasul mau ngajak orang sholat jamaah, bilang saya akan mau bakar rumah orang yang gak ikut sholat jamaah. Pernah nggak Rasul keliling bawa kayu, bawa tongkat, terus kemudian siapa yang belum nikah akan saya pukulin? Nah, itu nggak ada. Jadi perintah Rasulullah SAW tentang nikah itu sunnah. Datangnya tidak tegas, maka tidak bisa wajib kalau misalkan perintahnya datang dalam bentuk yang tidak tegas. Contoh yang lain, nih, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat, kata Rasul itu wajibun ala kulli muhtalim. Itu harus, itu wajib untuk setiap orang yang sudah baligh. Yang jadi pertanyaan, oke, di situ ada kata wajib. Lalu apakah ada dalil lain yang menyatakan, yang menolak itu, atau yang menyatakan hal yang bertentangan atau hal yang tidak senada dengan itu? Ternyata ketika dicari-cari ada dalil lain yang membahas tentang mandi di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal." Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha, maka dengan wudu itu wa ni'mat, itu udah bagus. Wudu aja udah cukup gitu. Udah bagus lah gitu. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Tapi kata Rasul, siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Nah, karena ada dalil yang ini, maka perintah di atas yang tadinya tegas, wajib gitu, tapi ternyata menjadi turun, tidak jadi tegas lagi karena ada hadis ini yang menyatakan wudu aja udah cukup gitu. Kalau mau mandi maka lebih bagus gitu. Maka mandi di hari Jumat perintahnya datang dalam bentuk yang tidak tegas, sama seperti menikah. Maka hukum yang dihasilkan dari bentuk perintah seperti ini nanti menjadi sunnah. Jadi ketika ada perintah, kita harus lihat dulu perintah ini apakah tegas atau enggak tegas, ada ancaman atau enggak, ada konsekuensi hukum atau enggak. Kalau tidak ada, maka tidak tegas, maka hukumnya jadi sunnah. Tapi kalau ada, maka jadi tegas, maka hukumnya jadi wajib. Begitu juga dengan permintaan untuk meninggalkan atau larangan. Larangan juga datang dalam dua bentuk, tegas ataupun tidak tegas. Larangan yang tegas, contohnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Di sini udah jelas. Ada kata harrama, artinya haram, enggak boleh. Apakah cukup di sini? Oh, ternyata enggak. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman,
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zaru ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Pokoknya tinggalin, sama sekali jangan sampai ada yang tersisa dari riba yang kamu ambil. In kuntum mu'minin. Jika emang kamu beriman. Tuh. Satu perintah. Yang kedua perintah, tambah lagi ada ikatan di sini. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Kalau kamu beriman, maka ikut ini. Kalau enggak, terserah. Gitu. Kalau tadinya perintah doang, di sini ternyata ada ikatan dengan akidah. Berarti itu menegaskan perintah yang ada sebelumnya. Cukup di sini? Enggak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih meneruskan, masih ada penegasan dalam ayat selanjutnya. Fa in lam taf'alu, jika kamu tidak melakukan perintah di atas, jika kamu masih mengambil riba, fa'danu, maka ketahuilah biharbin minallahi wa rasulih. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerangi kamu. Tuh. Ada larangan, yang kedua larangannya dipertegas dengan ikatan dengan akidah, yang ketiga ancaman perang dari Allah dan Rasul. Maka pembahasan tentang riba, hukum riba datang dengan larangan yang tegas. Berarti hukumnya muncul adalah haram. Gitu. Kalau larangan yang datang dalam bentuk tidak tegas, contohnya ini, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan minum sambil berdiri. Kalau kita preteli dari sisi bahasa, di sini ada kata la. La itu artinya jangan, la nahi di sini. La yang artinya larangan, maka jangan. Lalu kemudian di belakangnya ada nun taukid dalam nahwu. Nun taukid ini artinya penegasan. Penegasan yang bisa untuk perintah atau larangan. Karena di sini konteksnya larangan, maka larangan yang ada di kata la itu ditegaskan lagi oleh nun. Hingga kira-kira kalau diartikan jadi gini maknanya. Jangan sampai atau jangan sekali-kali ada di antara kamu yang minum sambil berdiri. Tuh. Lalu kemudian kita cari lagi di dalil yang lain. Apakah ada dalil yang mendukung ini, atau apakah ada dalil yang menunjukkan hal yang berbeda dengan ini? Ternyata ada. Salah satu hadisnya ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau minum sambil berdiri di tengah-tengah orang. Orang-orang pada melihat Sayyidina Ali, terus kira-kira Ali itu bilang, ngapain lihat-lihat gitu? Kalau misalkan kalian melihat saya minum sambil berdiri, karena saya pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Jika kalian melihat saya minum sambil duduk, karena saya pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil duduk. Nah, ternyata hadis yang ini menurunkan derajat atau tingkatan larangan yang ada dalam hadis pertama, yang tadinya tegas menjadi tidak tegas. Itu. Contoh yang lain. La sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat jika ada makanan sudah tersedia. Di sini kata la sholata, tidak ada sholat bihadratit ta'am. Ada hadis yang lain yang memiliki redaksi yang sama seperti la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Redaksinya tak sama, tapi ternyata intinya berbeda. Karena la sholata bihadratit ta'am tidak datang dengan dalil lain yang mendukung. Atau apakah ada dalil lain yang menggugurkan itu, yang menunjukkan hal yang berbeda? Apakah Rasulullah SAW pernah menyatakan, siapa yang sholat tapi di rumahnya ada makanan dan dia ingin makan, maka harusnya dia makan dulu sebelum sholat. Kalau sholat maka batal. Tidak ada dalil seperti itu. Jadi tidak ada yang menegaskan larangan ini hingga akhirnya larangan ini itu masuknya ke dalam larangan yang tidak tegas. Akhirnya kesimpulan dari kita kan, kita terserah mau sholat dulu atau mau makan dulu. Tapi hadisnya menyatakan seperti ini. Gitu. Nah, jika ada larangan yang datang dalam bentuk yang tidak tegas, maka akhirnya hukumnya menjadi makruh. Jadi larangan jika datang dengan bentuk yang tegas, maka hukumnya menjadi haram, yang mana kalau dilakukan maka berdosa, dan kalau ditinggalkan maka
akan mendapatkan pahala, sedangkan larangan yang datang dengan tidak tegas, maka jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, tapi jika dilakukan maka tidak memiliki konsekuensi hukum. Gitu. Nah, itu tadi dua bentuk dari permintaan melakukan dan permintaan untuk meninggalkan. Maka hukum taklifi yang terakhir adalah pemberian pilihan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Ya, uhilla lakum, dihalalkan kepada kamu lailatas shiyam, pada malam bulan Ramadan, ar-rafath, untuk berhubungan badan ila nisaikum, bersama istri kamu. Uhilla lakum di sini dengan redaksi uhilla, dihalalkan. Mau melakukan silahkan, mau nggak melakukan silahkan, itu terserah. Nah, contoh yang lain ada wa idza halaltum fastadu, jika kamu selesai umroh atau selesai haji, selesai melakukan ihram, maka setelah itu silahkan kamu berburu lagi. Jika sebelumnya di masa ihram nggak boleh berburu, di Masjidil Haram itu banyak burung-burung, jangan kamu bunuh karena kamu masih dalam kondisi ihram. Nah, ketika kamu sudah selesai ihram, maka fastadu, maka silahkan kamu cari, maka silahkan kamu berburu kembali. Apakah wajib? Enggak. Kalau mau silahkan, kalau enggak ya silahkan. Nah, hukum yang datang dalam bentuk seperti ini, pemberian pilihan, mau atau enggak, nanti konsekuensi hukumnya menjadi mubah. Mau diambil silahkan, mau enggak diambil silahkan. Nanti urusannya terserah kepada antum. Cuma memang nanti ada beberapa hal yang dari mubah bisa naik menjadi sunnah jika diniatkan untuk iqtidaan bi Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Jika niatnya adalah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara garis besar, nah, gini. Ya. Singkatnya seperti ini. Ketetapan dari Allah datang dalam bentuk permintaan, pemberian pilihan, dan hukum keterkaitan. Hukum keterkaitan kita bahas dalam video yang lain. Yang tadi kita bahas adalah permintaan dan pemberian pilihan. Yang permintaan datang dalam dua bentuk. Pertama perintah, yang kedua larangan. Perintah yang tegas, maka konsekuensi hukumnya menjadi wajib. Perintah yang tidak tegas, konsekuensi hukumnya menjadi sunnah. Larangan yang tegas, konsekuensi hukumnya menjadi haram. Larangan tidak tegas adalah menjadi makruh. Dan pemberian pilihan menjadi mubah. Nah, 5 hukum ini, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, itu disebut dengan hukum taklifi. Yaitu hukum yang menjadi beban bagi kita sebagai umat muslim, yang menjadi ujian bagi kita sebagai umat muslim dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan ada satu hal yang jangan kita lupa, bahwasanya tidak cukup kita berdalil dengan satu dalil saja. Tidak cukup kita hanya mengambil satu dalil kemudian mencukupkan diri dengan itu. Kenapa? Karena bisa jadi dalil yang kita pegang itu ternyata dibantah oleh dalil yang lain. Maksudnya dibantah tadi, yang tegas ternyata diturunin menjadi tidak tegas. Ini dalam kasus kita menentukan hukumnya menjadi wajib atau sunnah, atau makruh atau haram gitu. Tapi dalam konteks yang lebih luas lagi, maka nanti dalam satu dalil bisa jadi dinasakh oleh dalil yang lain. Satu dalil bisa jadi ditaksis, dibatasi cakupan hukumnya oleh dalil yang lain. Pokoknya kita tidak cukup untuk berdalil hanya dengan satu dalil saja. Sampai kita menemukan dalil-dalil yang lain yang masih berkaitan. Jika kita sudah menemukan dalil yang berkaitan, dari situlah lalu kemudian kita mengambil kesimpulan. Bagaimana kesimpulan yang tepat dalam tema yang sedang dibahas. Kira-kira begitu teman-teman pembahasan tentang hukum taklifi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini, lalu kemudian komentar. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah jika saya ada kesempatan dan ada kemampuan saya akan menjawab. Dan juga jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video yang lebih bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.